Hadirin, insyaallah kita semua sepakat kita sekarang sudah berada di penghujung zaman. Nabi terakhir telah diutus, sudah lewat 1400 tahun. Kata Nabi, 5 fase dari umatku telah di penghujung fase keempat sekarang. Sebentar lagi masuk fase kelima, fase Islam memimpin dunia. Tapi di penghujung fase keempat ini kita benar-benar ditempa oleh Allah dengan bertubi-tubinya, dengan berlapis-lapisnya ujian. Dan Nabi menyebutkan ujian di fase keempat ini dengan sebutan fitnah Duhaimah. Namanya fitnah Duhaimah. Apa fitnah Duhaimah? Fitnah yang sangat pekat lagi gelap gulita, ibarat potongan-potongan malam, kata Rasulullah, kaqita'il lailil muzlim. Dan fitnah ini yang disasarnya bukan hanya ekonomi, bukan hanya politik, bukan hanya moral, bukan hanya kesehatan, tapi yang lebih mengerikan daripada itu semua adalah fitnah yang targetnya adalah hilangnya iman. Sehingga kata Rasulullah, paginya orang-orang masih dianggap oleh Allah beriman, siangnya dia dihantam oleh fitnah Duhaimah, sorenya dia sudah kafir. Ada yang sorenya dia masih dalam pandangan Allah beriman, besok paginya dia sudah kafir. Hanya karena dan untuk dunia mereka telah menjual agamanya. Fitnah Duhaimah ini, wahai Bapak Ibu, dalam segala urusan. Makanya kata Rasulullah, isbiru fa innahu la ya'ti 'alan nasi zaman illa alladhi ba'dahu syarrun minhu hatta talqaw rabbakum. Akan tiba nanti zamannya umatku yang hidup pada masa itu, kata Rasulullah, bakal akan menghadapi ujian yang sangat berat. Hari-hari yang sedang mereka jalani lebih berat daripada yang telah mereka lalui. Hari-hari yang akan mereka datangi lebih berat daripada yang sedang mereka jalani. Pada saat itu kata Rasulullah, isbiru, jadilah kamu insan mukmin yang militan, yang sabar. Hadirin, sampai kapan ujian ini? Yang hidup pada masa itu kata Rasulullah, mereka akan mendapatkan ujian seperti itu hatta talqaw rabbakum, sehingga kamu semuanya meninggal dunia berjumpa dengan Allah. Maknanya seumur hidup kita di fase keempat ini, yang hidup di masa ini akan mengalami ujian yang bertubi-tubi. Hari ini Allah menunjukkan kepada kita replika atau miniatur ujian besar itu di Palestina, Pak. Pusatnya adalah Gaza. Tapi setelah Palestina selesai, mereka kondusif dan tenang, Palestina merdeka dengan izin Allah, dan itu pasti insya Allah. Apa yang terjadi di Palestina akan melanda seluruh dunia. Walau tidak sedahsyat dan seberat di sana, tapi hampir seluruh dunia tidak ada yang luput. Maka pesan Nabi adalah persiapkan mentalmu, persiapkan imanmu, persiapkan segala-galanya. Yang dikasih tonton oleh Allah hari ini, kita sudah tahu, oh bakal akan begini, bakal akan begitu. Maka yang harus saya lakukan adalah ini. Dan itu dibimbing semua oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada bahagian akhir zaman ini yang tidak Nabi ceritakan, Bapak Ibu. Seolah-olah Rasulullah itu pernah hidup di zaman kita,
lalu kembali ke zamannya dan menceritakan pada masa itu apa yang akan terjadi. Jadi kalaulah seandainya kita semua Bapak Ibu mau belajar dengan serius tentang hadis-hadis fitnah akhir zaman, terbentang luas dan terbuka benar cakrawala kita, lalu kita tahu tindakan apa, langkah apa, solusi apa yang harus kita ambil. Dan itu dibimbing semua oleh Rasulullah SAW, supaya nanti umat tidak berkata-kata, kenapa kami tidak mendapatkan wasiat dari Rasulullah bahwa ini akan terjadi, lalu solusinya adalah ini, bahwa itu akan berlaku, lalu jalan keluarnya begini. Agar umat tidak menyalahkan Nabi, Nabi telah sampaikan semuanya. Al-Faqir Zulkifli Muhammad Ali pernah panel bersama Ustaz Bakhtiar Nasir di Kota Padang, dan beliau menyapa kami, Ustaz katanya, siapa yang membaca dan mempelajari secara sungguh-sungguh hadis-hadis fitnah akhir zaman, maka dia akan terang benderang melihat dunia ini, dan dia juga tahu solusi demi solusi yang tepat dan ideal. Tapi yang tidak tahu, tidak mempelajari, dia akan kegamangan, ketakutan, kegalauan, kecemasan dan sebagainya. Hadirin yang kami cintai, dan itu benar. Maka apa yang terjadi hari ini di Timur Tengah, apa yang terjadi hari ini di Arab, bahkan apa yang terjadi tanggal 7 Oktober 2023 ini, walaupun Nabi tidak menyebutkan peristiwanya, Nabi tidak menyebutkan bulan tahunnya, tapi Nabi menyebutkan tempat terjadinya, yaitu Palestina. Dan itu di tengah-tengah Arab kembali menjadi jahiliyah, kata Rasulullah. Maka kejadian yang menimpa ini digambarkan Rasul. Tapi hebatnya Nabi mengatakan itu adalah ribat dan jihad, pertempuran yang diberkahi. Dan hari ini kita membuktikan, Pak, sekalipun dunia hari ini terbuka matanya, dunia hari ini berpihak dengan Palestina, dunia hari ini tahu siapa teroris sejati, alhamdulillah, orang-orang kafir pun rakyatnya turun rame-rame mengibarkan bendera Palestina, mengumumkan freedom Palestine, freedom Palestine. Mereka tahu teroris, the real teroris itu adalah Amerika dan sekutu-sekutunya, Israel dan segala yang pro kepadanya. Tetapi di satu sisi yang lain, kita dalam keadaan terobati. Kenapa? Hadis Nabi jadi kenyataan. Nabi bersabda, pertempuran itu pertempuran yang diberkahi, pertempuran yang akan menjadi titik balik daripada berubahnya peradaban akhir zaman. InsyaAllah ta'ala, Bapak Ibu. Jadi selama ini selalu disampaikan hal yang menyedihkan, dan kita sepakat, kita semua luka, sedih, berduka, marah, geram. Di sisi yang lain kita juga bersuka cita atas apa yang dicapai oleh para pejuang Palestina hari ini. Semoga Bapak Ibu mengikuti dan menyimak beritanya semua. Bahkan ahli dan pakar tempur Amerika, Inggris, sepakat mereka mengatakan ini adalah kekalahan telak Israel, dan mustahil bagi Israel bisa mengalahkan Hamas. Masya Allah, Pak, ini adalah pengakuan mereka. Lalu dirilis kerugian yang dialami oleh Israel hari ini luar biasa. Mungkin dalam jangka panjang mereka tidak akan mampu pulih daripada penderitaan kerugian yang mereka alami saat ini, Pak. Kalaulah waktu kita panjang, kita buka slide-nya, kita lihat bagaimana kaum muslimin yang kami muliakan. Saya ingin berbagi kabar gembira ini agar semua kita optimis. Di sisi yang lain, saya juga ingin berbagi semangat dan gerak kepada kaum muslimin. Sekarang what's next? Lalu apa yang harus kami lakukan? Apa peranan kita di Indonesia? Hari ini yang mencontohkan militansi itu adalah Palestina, dan yang mencontohkan kesabaran sejati itu adalah Palestina. Dan ke sana kita harus mengakui dengan pembenaran 100% benar Rasulullah. Rasul berkata, iman di akhir zaman adanya di Syam. Iman di akhir zaman adanya di Syam. Iman di akhir zaman adanya di Syam. Rasul berkata, selalu ada satu kelompok dari umatku yang berperang melawan musuh-musuh Allah dan musuh mereka. Mereka senantiasa unggul dan menang. Mereka tidak bisa dimudaratkan dengan apapun bentuk kemudaratan oleh musuh-musuhnya, kecuali hanya beberapa bencana. Dan mereka selalu ada sampai turunnya Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa turun, tanda besar kiamat yang ketiga. Pertama Dukhon, yang kedua Dajjal, yang ketiga Nabi Isa. Berarti kelompok ini selalu ada. Nah, sahabat bertanya,
Aina hum? Di mana mereka ya Rasulullah? Rasul menjawab, di Baitil Maqdis. Wa aknafi Baitil Maqdis. Mereka berada di Baitul Maqdis. Dan aknaf, sisi-sisi dan samping-samping, teras-teras, beranda-beranda daripada Baitul Maqdis. Imam An-Nawawi berkata, Baitul Maqdis itu mulai daripada Bethlehem, ya, sampai kepada Gaza dan Askelon, yang kemarin yang ditaklukkan oleh mujahidin Hamas dan sayap-sayap jihad yang lain, itu adalah Askelon, Zekim, Asdod, Tel Aviv. Kaum muslimin, ini masuk dalam hitungan Baitul Maqdis. Dan Nabi berkata, mereka berada di Baitul Maqdis. Kalau Bapak Ibu ikuti hadis-hadis Nabi, ada sukacita yang berlebih-lebihan di dalam dada kita sekarang, Pak. Hanya satu hal yang ingin kami pastikan kepada kita semua, di balik kegembiraan ini, Bapak Ibu mau tidak ya, kira-kira terdaftar, tercatat di sisi Allah sebagai orang yang punya peranan kunci dalam memerdekakan Palestina dan Baitul Maqdis? Mau tidak ya kira-kira? Tentu jawaban Bapak Ibu adalah mau. Mau tidak ya Bapak Ibu terhitung sebagai mujahidin yang ikut membebaskan Masjidil Aqsa? Mau tidak ya? Jawabannya dalam sangka baik kami, pasti Bapak Ibu semua sepakat dengan penuh semangat berkata mau. Betul Pak? Betul Ibu? Tapi badan kita tetap di sini. Fisik kita nggak usah ke sana. Karena para pejuang di sana berkata, kami mohon jangan datang ke sini. Itu pernyataan para mujahidin Hamas, Saraya Al-Quds, Brigadir Al-Quds, Jihad Islami berkata, jangan datang kemari. Kalian tetap di negara kalian. Lakukanlah ini, buatlah itu, dan caranya itu akan bisa membantu kita di sini. Karena cara fisik Pak, kita jauh memenuhi syarat. Lagi pula untuk menjadi pasukan mereka, umur kita udah nggak masuk. Fisik kita juga jauh daripada kriteria Pak ya. Mereka rata-rata hafiz Quran, dan mereka terlatih, mereka alim Al-Quran, mereka alim tentang hadis, dan mereka adalah manusia-manusia memiliki iman di atas rata-rata. Oke, kita tak terhitung, tapi kita insya Allah Ta'ala bisa dinilai dan mendapatkan pahala seperti mereka yang sedang berjuang walaupun badan kita di sini. Ini yang paling penting. Kalau begitu apa ya yang harus kami lakukan? Di Indonesia kami ingin terdaftar di sisi Allah. Kami ingin ikut dalam perjuangan ini. Walaupun kami tidak dikenal, walaupun kami tidak disebut, tetapi kami di sisi Allah adalah mujahidin pembebas Masjidil Aqsa. Mau Bapak? Mau Ibu? Di satu sisi sekali lagi kita berazam, saya akan bertekad untuk sabar. Kan perintah Nabi tadi, sabarlah kamu. Jadilah kamu figur orang beriman yang militan di akhir zaman. Sebenarnya pembahasan ini cukup tajam dan luas ya. Sekali lagi karena waktu yang tadi dibisikkan ke saya terbatas, maka saya akan menjaga adab itu. 15 menit atau 20 menit begitu yang disampaikan, saya akan jaga adab ini. Bapak Ibu, sisa sekarang kira-kira 3 atau 4 menit lagi. Nah, saya harus menyampaikan wahai Bapak Ibu yang kami muliakan. Makanya tim tadi bilang kita bukain fokus Bu ya, kita buka materi. Saya katakan nggak usah, waktu kita nggak cukup. Tapi sekarang saya akan ajak, mau nggak Bapak Ibu terdaftar? Mau. Kalau begitu ada hal yang harus Bapak Ibu lakukan. Apa yang harus dilakukan? 5D. 5D ini yang harus dilakukan. Singkat saja ya. 1D yang pertama adalah, dan ini semua kita bisa melakukan, dan lakukanlah dengan sepenuh hati, doa. Semua kita bisa melakukannya. Ngirimkan bantuan, hari ini kita kumpulkan, belum tentu hari ini sampai. Ngirimkan senjata, kalaupun ada senjatanya, tahu jalannya, dan cara ngirimkan entah gimana, prosedurnya panjang dan berat, tapi ada senjata yang hari ini kita kirimkan, hari ini sampai. Dia adalah doa. Semua orang lakukan. Baik ketika sholat berjamaah, baik ketika kita sendirian, khatib yang sedang di mimbar, ya, dosen-dosen kepada murid mahasiswanya, guru-guru pada murid-muridnya, mulai dengan doa. Doakan mereka, doakan sampai mengalir air mata ini. Ya,
bunda, bapak, ibu, saudara-saudari, kita pernah mengalami beberapa ujian yang berlapis-lapis, bertubi-tubi. Pasti doa kita ketika itu hebat. Nah, doa sehebat itulah yang kita hadapkan untuk kepada Allah untuk saudara Palestina kita. Serius. Ketika sendirian, sedang nunggu pesawat, sedang nunggu mobil, sedang di perjalanan, lampu merah, lagi hujan lebat, sedang sakit, terkapar, sedang musafir, sedang apapun kita, ada kesempatan berdoa, berdoalah untuk mereka supaya bapak, ibu terdaftar kita sebagai pejuang Palestina dengan doa. Doa silahul mukmin. Oke, ini yang pertama, semua orang bisa melakukannya. Yang kedua, naik sedikit setingkat di atas itu, D yang kedua, dal yang kedua. Apa itu? Ad-da'wah. Dakwah. Sampaikan kepada orang yang tidak tahu. Jelaskan kepada orang yang tidak tahu ada apa di Palestina. Siapa itu? Apa itu Palestina? Sampaikan pada mereka siapa itu Israel. Ada apa dengan Israel? Bahwa Israel penjajah, Palestina dijajah dan sebagainya. Sampaikan kepada mereka dengan bahasa-bahasa yang kita mampu, Pak. Ini dakwahkan. Jadi dakwah itu bukan hanya para ustadz saja yang bisa menyampaikan, bukan hanya para dai-dai saja. Guru-guru bisa, orang tua kumpulkan anak-anaknya, kumpulkan menantunya, kumpulkan keluarganya, sampaikan. Ini dakwah namanya ya. Jadikan orang yang tak tahu jadi tahu, dan mereka tahu dengan bentuk yang benar. Lalu jadikan orang yang tidak berempati menjadi berempati, yang tidak bersimpati menjadi punya simpati, dan seterusnya. Lalu yang ketiga setelah dakwah yaitu ad-di'ayah. Da yang ketiga, D yang ketiga, di'ayah. Apa itu di'ayah? Iklankan dan promosikan. Apa yang pertama harus diiklankan? Apa yang pertama harus dipromosikan? Yang pertama sekali yang harus dipromosikan adalah ikut memerangi Israel dengan cara memutus mata rantai energi mereka untuk perang, yaitu ekonominya. Sekarang Majelis Ulama Indonesia alhamdulillah telah mengeluarkan fatwa nomor 83 2023 dan kita sudah tahu isinya. Maka iklankan yang mana produk-produk Israel, yang mana produk-produk Amerika, yang mana, wallahi Pak, mudah-mudahan Bapak ada rezeki, saya juga sehat, nanti malam kita kajian lagi, saya akan beberkan kepada Bapak di mana kerugian besar yang dialami Israel hari ini karena boikot yang terjadi terhadap produk-produk mereka, Pak. Hari ini kerugian mereka apa saja kami ingin beberkan. Hadirin, ini bukan perkara kecil. Iklankan kepada sebanyak-banyaknya, seluas-luasnya. Ini loh produk mereka dalam urusan minuman, ini dalam urusan makanan, ini dalam urusan dapur, dalam urusan kasur, furniture, ini loh dalam urusan otomotif, ini loh dalam urusan elektronik dan sebagainya. Promosikan, iklankan. Ini bahagian daripada ad-di'ayah, iklankan. Kemudian berikutnya iklankan, promosikan. Ayo kita berangkat ke Aqsa, kita rame-rame berziarah ke Aqsa, kita dapat visa turis. Al-Fakir yang berbicara Pak 2 kali sampai 3 kali setahun berangkat ke Palestina dengan izin Allah ya, bawa rombongan jamaah ratusan jumlahnya Pak. Kami sholat di Masjidil Aqsa walaupun orang sedang perang, karena Israel kalau ngasih visa, visanya visa turis, mereka sudah menggaransi dan menjamin kalau kami sudah kasih visa berarti yang datang adalah dalam tanggung jawab kami. Sementara di sisi yang lain, rakyat Palestina sangat sayang pada kita, mereka sangat mencintai kita. Jadi kedua belah pihak tidak akan membiarkan ada sesuatu apapun yang buruk yang menimpa kita. Tapi Pak, dengan datangnya kita ke Aqsa, ini akan ikut merawat eksistensi Masjidil Aqsa itu sendiri Pak. Kenapa? Imam-imam Masjidil Aqsa, khatib-khatib Masjidil Aqsa, para ulama dan kaum muslimin Palestina yang ada di sana berkata, untung kalian masih datang kemari. Kami sungguh sangat bersyukur kepada Allah, kalian masih terus berkunjung kemari. Demi Allah katanya, kalau kalian sudah tak datang lagi kemari, tidak ada yang sholat di Masjidil Aqsa. Karena rakyat Palestina dilarang sholat Pak di Palestina, di Masjidil Aqsa. Dan kalau Aqsa sudah tidak ada lagi yang sholat, tidak ada lagi yang datang dari luar, Aqsa dianggap sudah tidak diperlukan, sudah dilupakan. Maka Israel akan punya bahasa di depan internasional, ini sudah tidak ada lagi, sudah tidak dibutuhkan lagi, sudah tidak diingat lagi. Kami runtuh, kami dirikan Solomon Temple. Oleh karena itu, kedatangan kita ke sana sebenarnya strategisnya adalah kita ikut mempertahankan keberadaan Masjidil Aqsa. Jadi ini iklankan. Terserah travelnya apa-apa saja, tafadhol Pak. Bawa ulama-ulama kita, ayo kita ke Masjidil Aqsa. Jadi kata Rasulullah, jangan kamu mempersiapkan bekal untuk perjalanan jauh kecuali untuk 3 masjid. Pertama Masjidil Haram,
yang kedua Masjid Nabawi, yang ketiga Masjidil Aqsa. Paketnya Pak lengkap. Tapi selama ini kita menyunat paket ini. Kita hanya jadikan Masjidil Haram saja dan Masjid Nabawi. Mana hak Masjidil Aqsa? Sayang sekali Pak ya. Lagi pula kalau kita datang ke sana, pahalanya Allah. Kata Rasulullah, siapa yang sholat 2 rakaat di Masjidil Aqsa, sebelum ia keluar, Allah akan putihkan semua dosa kecil dan dosa besar yang pernah dia buat seumur hidupnya. Di satu sisi yang lain kita datang ke sana menambah secara psikologi bagi masyarakat Palestina, semangat mereka. Ternyata saudara kami tetap mencintai kami, tetap berkunjung dan datang pada kami. Yang ketiga, kita pasti belanja dari barang-barang dagangan mereka. Kita pasti akan terus menyewa penginapan mereka dan memakai transportasi mereka, memakai jasa orang-orang mereka, dan itu memperpanjang hidup mereka. Mereka anti minta-minta Bapak Ibu ya, tapi mereka insya Allah Ta'ala dengan cara kita datang, mereka terus bisa bertahan hidup, ekonomi mereka terus bergerak, dan dengan cara itu mereka melanjutkan perjuangan menjaga Masjidil Aqsa dan berjuang memerdekakan Palestina. Betapa indahnya kedatangan kita itu Pak ya. Jadi ini iklankan, promosikan, ayo kita ke Masjidil Aqsa. Oke. Yang keempat, nah ini adalah ad-da'mul mali wal askari, ad-da'mul mali wal maddi, donasi. Bapak, saya harap, coba minta maaf ini, Bapak di rumah ada berapa dalam sekeluarga? Ada 4, istri 1, jadi berarti 6 ya. Oh, anak 2, Bapak 1, istri 1, berarti 4. Coba Pak, kita ambil 1 orang Palestina yang masih hidup, masukkan dia dalam daftar keluarga kita, lalu buat celengan khusus. Kalau kita makan, masukkan dia, saudaraku ini harus makan. Berapa kira-kira makan kita? 10.000, 15.000 sekali makan, masukkan. Begitu lakukan terus. Lalu apa NGO yang kita amanahi, mana itu yang bisa kita percayai, kirimkan ke mereka. Sekali seminggu, sekali sebulan, kirimkan. Kalau ada acara begini, bawa. Lagi pula, ingat ya, sudah hancur rumah mereka. 70% bangunan yang ada di Gaza sudah selesai. Nah berarti bertahap, tambahkan sedikit belanja, tambahkan untuk saudaraku. Ya Allah, sampaikanlah begitu cara kita ikut menjaga dan berperang di sana. Kenapa? Kata mereka, selama kami masih hidup, kami akan terus berjuang untuk memerdekakan Palestina. Yang kewajiban berperang ini ada di tangan ganda, di pundak kalian semua, wahai kaum muslimin sedunia. Tapi kami wakili kalian, cukup kalian support kita, cukup kalian bantu kita. Begitu caranya, sumbangan terus. Saya mohon di pertemuan kita sekarang ini, tolong semuanya juga serentak bismillah ya Allah, ambil dari dompet kita, ambil dari tas kita ya. Kalau ada nomor rekening, tembakkan ke nomor rekening. Coba tim panitia yang sudah mempersiapkan diri, jalan. Ini bahagian daripada kita ingin melibatkan diri dalam perjuangan pembebasan Palestina, dan Palestina pasti merdeka. Palestina menurut nubuat hadis Nabi pasti akan kembali mendapatkan kedaulatannya. Israel pasti akan lenyap dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita bersama atau tanpa kita, mereka tetap akan menang. Beruntunglah yang ikut membersamai perjuangan ini, dan merugilah orang-orang yang tidak totalitas dalam membersamai perjuangan ini. Begitu Pak. Itu yang keempat terakhir, ad-da'mul askari wasyasi. Ini hanya pemerintah yang bisa buat, yaitu secara fisik dan militer. Bangsa Yahudi itu bangsa yang terkutuk. Mereka pernah dikutuk jadi monyet dan babi yang rendahan. Lalu Allah berfirman, kami jadikan itu pelajaran untuk zaman itu dan zaman setelahnya. Maka kita harus sadari, Yahudi ini kalau begitu yang kita hadapi adalah orang dalam bentuk casing orang, tapi sesungguhnya dia adalah monyet. Dan monyet itu nggak pernah takut digertak-gertak. Monyet itu nggak pernah takut disumpah serapahi, dikutuk, dikecam, itu nggak mempan. Bahkan resolusi PBB udah 83, udah 38. Banyaknya resolusi PBB yang dikeluarkan dalam rangka menertibkan Israel, nggak satu pun yang diindahkannya Pak. Bahkan baru saja pagi ditandatangani, sore udah ngebom lagi dia.
sampai begitunya. Jadi monyet itu nggak akan mempan di kita gertak, hanya pakai surat perjanjian. Dalam surat At-Taubah Allah berfirman, la yarqubuna fi mu'minin illa wala dhimmah. Mereka tidak akan pernah mengindahkan apapun perjanjian yang dibuat dengan mereka. Masa dengan bangsa kera dan monyet kita bawa perjanjian? Oke, kalau begitu gimana? Tekanan militer. Tekanan militer. Kalau tidak dengan militer nggak selesai urusannya, Pak. Biar kita nggak apa-apain, tapi militer kita ada. Jadi Indonesia tampil. Bukan hanya sekedar diplomasi, tekanan, mengutuk, mengecam. Apa dilakukan oleh Bunda Retno kemarin itu sebagai Kemenlu kita, itu udah keren banget itu, Pak. Tapi maaf, Israel tak akan bergeming kalau hanya sekedar lobby-lobby politik begitu, tekanan diplomasi, nggak akan bergeming dia. Sama kalau ada militer kita di belakang kita dan ikut mendampingi, kalau kalian tak berhenti, kami perangi kalian, kami ketok kepala kalian, insya Allah berhenti deh itu, Pak. Qadarullah pesantren saya itu adanya di tepi hutan lindung, Pak. Jadi monyet itu tiap sebentar datang dan kami berinteraksi dengan monyet. Nah, kita tahu karakter-karakter monyet. Tiap sebentar dia obrak-abrik pesantren kita. Ya, kita buat tenda acara apa tuh outbound. Tiap sebentar tanpa malu-malu di depan mata kita dia curi semua yang ada. Dengan satu tangan, dengan dua tangan, dengan kaki, bahkan dengan mulut. Pencuri itu. Kalau kita, "Hei, monyet, binatang kamu." Kalau gitu aja mereka nggak khawatir, Pak. Nggak takut, nggak lari juga. Ya, bahkan dia kode-kode kawan-kawannya, "Sini, banyak sini." Tapi kalau kita pakai pentungan, jadi itu pakai pentungan, satu aja kita gebuk, yang lari pada lari, yang lain pada lari. Nah, Israel tuh kayak gitu perlakukannya. Jadi tekanan ini hanya bisa dilakukan oleh negara. Baik kaum muslimin, tadi tim dari panitia yang mengundang saya mengatakan kita galang dana untuk Israel. Oh, astagfirullah. Galang dana untuk Palestina, ya. Maka coba mana tim tadi kalau memang iya, ini jamaah sudah mempersiapkan dana-dana harta mereka. Ayo jalankan kotaknya dan mereka insya Allah Ta'ala, kita semua insya Allah Ta'ala pasti akan menyaksikan kemenangan Allah berikan kepada Palestina. Di sisi Allah nama kita ada di dalamnya sebagai salah seorang pejuang akhir zamannya. Amin ya rabbal alamin. Baik kaum muslimin, jadi kalau begitu dari tim kita yang ada, setidaknya nanti di pintu keluar bentangkan sorban atau apa. Jadi sambil keluar, Pak, taruh bismillah, ya Allah, ini perjuangan kami dan ini kewajiban kami membantu Palestina. Nggak bisa sekali dua kali. Udah kemarin waktu tabligh akbar nggak bisa sekali-kali gitu, Pak. Harus tiap hari, harus tiap hari. Kalau ikut kita itu sebagai pejuang pembebasan Palestina. Barakallahu fikum. Jadi kaum muslimin, solusinya karena udah selesai waktunya, tolong berdiri aja di depan pintu ya, nggak usah jalan lagi. Yang di sana berdiri aja di depan pintu, nggak usah lagi jalan. Satu di sana, satu di sana, kepung semua pintu. Semua yang keluar nanti akan memberikan jihad di jalan Allahnya. Begitu caranya ya. Kalau jalan udah telat. Baik, sekarang kita doa untuk Palestina. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah, Zat yang maha kuat, maha kokoh dan maha perkasa. Kami semua adalah makhluk-Mu, milik-Mu, ya Allah. Kami semua pasti akan mati dan kembali kepadamu. Ya Allah, kami angkat tangan ini dan berdoa kepadamu untuk saudara-saudara kami di Palestina, ya Allah, yang sudah Engkau ambil, syuhadakan mereka semua di sisi-Mu, ya Allah, dan bahagiakan mereka saat ini di taman-taman surga sambil menunggu kiamat. Sementara yang masih hidup, ini yang sangat berat penderitaannya saat ini, ya Allah, ketika semuanya tidak ada dan terputus harapan mereka, dan kami hanya Engkau satu-satunya, ya Allah. Ya Rabb, tambahkan ketegaran kesabaran mereka, ya Allah. Tambahkan kekuatan iman mereka yang luar biasa, dan tambahkanlah kekuatan fisik mereka, ya Allah. Wahai Rabb kami, beri mereka rezeki berupa makanan, obat-obatan, minuman, dan apapun yang paling wajib mereka terima saat ini dari berbagai pintu apapun yang Engkau
pasti Maha mampu memberikannya ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, sampaikan bantuan-bantuan kami kepada saudara kami yang masih hidup di Gaza dan Palestina ya Allah. Sampaikan seluruh bantuan-bantuan kami dan sampaikanlah ketakwaan ini di sisimu. Sampaikanlah pahala kami tercatat sebagai pemberat amal kami di hari kiamat ya Allah. Wahai Rabb, ya Allah, catat kami sebagai salah satu di antara pejuang, pembela dan pembebas Masjidil Aqsa dan Palestina ya Allah. Amin, amin, amin. Untuk para mujahidin yang sedang berjihad di Gaza, Palestina dan seluruh wilayah terjajah Palestina, tolong mereka dengan bala tentaramu dari langit ya Allah. Tolong mereka dengan bala tentaramu dari berbagai penjuru muka bumi. Jadikan mereka merapat dengan mujahidin yang ada di Gaza, Palestina ini ya Allah. Dan jadikanlah alammu, angin, air, batu, pasir, apapun yang ada menjadi bala tentara yang bisa engkau gerakkan dalam rangka mengalahkan bangsa keturunan kera monyet yang terkutuk ini ya Allah. Ya Rabb, tentang Israel, tentang seluruh negara-negara yang terang-terangan bersekutu dengan Israel, kami berdoa kepadamu ya Allah. Lenyap, musnah dan hilangkan mereka selama-lamanya ya Allah. Lenyapkan, hilangkan dan musnahkan mereka selama-lamanya ya Allah. Lenyapkan, musnahkan dan hilangkan mereka selama-lamanya ya Rabb. Izinkan kami bisa menyaksikan azabmu merata menimpa mereka semua ya Allah. Mereka bantai kaum muslimin, mereka hancurkan tempat-tempat tinggal mereka, dan mereka tidak mau ada yang bersisa dari umat Islam. Maka apa yang mereka lakukan ya Rabb kepada saudara kami, lakukanlah dengan caramu terhadap mereka ya Allah. Allahumma amin, amin, amin ya Rabb. Ya Allah, pecah belahkanlah persatuan mereka, lemahkanlah dan hancurkanlah ekonomi mereka, dan akhirnya ya Rabb, izinkan kami menjadi pemenang di atas mereka. Merdekakan Palestina kami yang tercinta ya Allah. Merdekakan Palestina kami yang tercinta ya Allah. Merdekakan Palestina kami yang tercinta ya Allah. Dan bebaskanlah Masjidil Aqsa. Jadikan kami terhitung sebagai mujahidin yang ikut bergabung dalam perjuangan ini ya Rabb. Allahumma amin, amin, amin ya Rabbana ya Rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma amin, Allahumma amin, Allahumma amin. Mohon maaf lahir batin Bapak Ibu. Keluarlah dengan semangat baru dan tekad baru. Saya ingin menjadi mujahid di sisi Allah untuk Palestina. Dan 5 dal tadi laksanakan dengan totalitas, dengan penuh semangat. Sambil keluar nanti rogoh saku kita, ambil uang-uang yang ada dalam dompet kita ya, lalu masukkan baik di pintu sana. Bismillah, Allah yang akan menghitung kita semua sebagai mujahidin pembebas Palestina yang pasti akan bebas insya Allah Ta'ala. Mari baca surat Wal Asri. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr.